Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah data kita. Hari ini kita punya topik yang super menarik dan jujur aja lumayan memanas di kawasan Asia Tenggara belakangan ini. Kita bakal bedah habis-habisan soal sengketa perdagangan beras antara Malaysia dan Indonesia. Nah, kalau kalian ngikutin berita regional, pasti udah sering lihat debat sengit soal isu ini kan? Tapi tenang aja, di sini kita nggak bakal memihak siapa-siapa. Tujuan kita cuma satu, mengurai secara netral semua data mentahnya, angka-angkanya, dan realitas sebenarnya di balik layar yang memicu perselisihan impor ini. Kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi murni dari angka-angka aktualnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas 4 hal utama. Pertama, krisis pangan di Malaysia. Kedua, dampak ekstrim El Nino. Ketiga, surplus beras Indonesia. Dan yang terakhir, kontroversi harga impor. Kita masuk ke bagian pertama nih. Krisis pangan di Malaysia dan menelusuri tren penurunan agrikulturnya. Buat mahamin kenapa friksi perdagangan ini bisa muncul, kita harus lihat data internal mereka dulu. Ada satu metrik simple tapi bisa cerita banyak banget. Namanya rasio kemandirian pangan atau SSR. Gampangnya ini tuh angka buat ngukur seberapa jauh suatu negara bisa ngasih makan rakyatnya sendiri tanpa harus minta bantuan dari luar. Nah, menariknya, indeks SSR Malaysia ini kecatat turun dari 56,2% jadi 52% aja. Ini jelas jadi sinyal kalau ketergantungan mereka sama sumber pangan dari luar tuh makin besar. Coba deh kita perhatikan angka produksinya di layar, tren penurunannya beneran kelihatan jelas. Di tahun 2023, produksi beras Malaysia masih di angka 1,43 juta ton. Tapi masuk ke 2024, angkanya merosot jadi 1,36 juta ton. Kekurangan dari produksi domestik inilah yang ibaratnya jadi kartu domino pertama yang jatuh dan memicu kejadian-kejadian selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, dampak ekstrim El Nino. Ini nih yang jadi katalis cuacanya. Penurunan agrikultur tadi ternyata diperparah sama realitas iklim yang lumayan ekstrim. 3 negara bagian di sana, yaitu Perlis, Kedah, dan Perak, dihantam dampak El Nino yang bener-bener parah. Suhu melonjak gila-gilaan antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Dan parahnya lagi, gelombang panas ini bertahan lebih dari 3 hari berturut-turut. Bayangin aja, cuaca sepanas itu bener-bener memanggang lahan dan menghancurkan kondisi pertanian lokal. Akibat dari panas ekstrim itu, tercermin dari satu angka tunggal yang lumayan bikin merinding ini. 9%. Ya, cuma 9%. Itu adalah sisa kapasitas air saat ini di Bendungan Muda, salah satu bendungan paling krusial di wilayah tersebut. Angka ini udah anjlok jauh banget di bawah tingkat normal yang harusnya 60%, dan bahkan udah nembus batas kritis di 30%. 9% itu artinya bendungan ini nyaris kering kerontang. Mari kita lihat gimana efek dominonya bekerja. Semua ini ngebentuk satu reaksi berantai yang parah banget. Pertama, panas El Nino bikin kedalaman sungai menyusut dari 2 meter jadi cuma 1,2 meter. Terus di langkah kedua, bendungan Mudesadi mengering. Ini ngebawa kita ke masalah nyata di langkah ketiga. Gagalnya sistem irigasi untuk lebih dari 1 juta rumah tangga. Puncaknya di langkah keempat, sepertiga dari total produksi beras Malaysia sekarang benar-benar ada di ujung tanduk. Sekarang kita geser fokus ke bagian ketiga, surplus beras Indonesia dan gimana ini jadi daya tawar geopolitik. Di tengah situasi yang krisis tadi, coba perhatikan angka fantastis ini. 5 juta ton. Pada bulan April, Indonesia ternyata mencatatkan cadangan surplus beras yang supermasif sebesar 5 juta ton. Ini nyiptain kontras yang tajam banget kan? Di satu sisi, ada tetangga yang berjuang sama bendungan kering, sementara di sisi lain, Indonesia malah punya cadangan tertinggi dalam sejarah mereka baru-baru ini. Jadi poin krusialnya begini, dari cadangan raksasa tersebut, Indonesia secara kapasitas mampu loh buat mengekspor sampai 500.000 ton beras. Ini cara otomatis menempatkan Indonesia di posisi geopolitik yang sangat unik. Mereka benar-benar punya kapasitas nyata buat nyuplai dan ibaratnya menyelamatkan tetangganya dari ancaman kelangkaan. Nah, ini dia klimaks dari semua datanya. Bagian 4, kontroversi harga impor. Inilah akar perselisihannya. Jadi apa sih yang diminta? Permintaan dari pihak Malaysia ini sebenarnya sangat spesifik. Mereka minta ngimpor 200.000 ton beras dari Indonesia. Tapi, perhatikan detailnya. Yang diminta itu bukan beras standar ya, melainkan beras kualitas premium dengan tingkat pecahan cuma 5%. Permintaan kualitas super inilah yang ujung-ujungnya jadi pemicu drama perbedaan pandangan ini. Dan tabel ini dengan brilian menggambarkan kenapa hal ini jadi masalah. Mari kita bedah angkanya dengan objektif. Kalau kita lihat harga pasar buat beras premium di regional, Thailand itu ada di angka Rp21.200 per kilo, Vietnam di Rp19.800. Terus beras premium lokal Indonesia, yang pecahannya 15% alias secara spek masih di bawah yang diminta Malaysia, itu aja dijual seharga Rp14.500 per kilonya.
Tapi pertanyaannya berapa penawaran dari Malaysia untuk beras kualitas super pecah 5% tadi? Di bawah Rp10.000 per kilonya. Jelas banget kan ada jurang pemisah yang lebar banget antara nilai pasar sama penawaran yang diajukan. Bisa dibilang ada ketidaksesuaian yang sangat mencolok di sini. Di satu sisi, ada permintaan buat produk dengan kualitas yang minta ampun tingginya. Tapi di sisi lain, penawaran harganya itu literally cuma sekitar setengah dari nilai pasar untuk beras standar di Indonesia. Nggak heran kalau ini nyiptain dilema soal kepatutan bisnis antar kedua negara. Makanya muncul sebuah argumen strategis dari sumber data yang murni berbasis hitung-hitungan. Argumennya bilang gini, udah tahan aja harganya di nilai pasar real, katakanlah di Rp20.000 per kilo. Logika matematikanya masuk akal banget. Kalau 200 juta kilogram itu beneran dijual di harga segitu, bakal ada dana segar masuk sebesar 4 triliun rupiah. Nah, dana sebesar itu nantinya bisa diputar dan diinvestasikan lagi buat ngebangun infrastruktur irigasi, perbaikan bendungan, dan kasih subsidi pupuk yang layak buat petani lokal. Selain cuan langsung, ada juga ketakutan jangka panjang secara ekonomi. Buat gambaran aja nih, Malaysia itu totalnya mengimpor sekitar 1,6 juta ton beras di tahun 2024. Kalau Indonesia setuju ngasih kesepakatan 200.000 ton ini dengan harga miring alias diskon gede, ini bisa diartikan sebagai tes ombak. Bahayanya apa? Ini bakal jadi presiden buruk ke depannya. Waktu Malaysia butuh sisa impor yang jutaan ton itu di masa depan, mereka mungkin bakal nuntut diskon gila-gilaan yang sama. Otomatis ini berpotensi merusak daya tawar Indonesia untuk jangka panjang. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang menyatukan semua data yang udah kita obrolin tadi. Ketika sebuah negara ngadepin krisis pangan yang beneran ada di depan mata, gimana sih seharusnya tetangga mereka merespons? Haruskah Indonesia rela mengekspor beras premiumnya dengan diskon yang super besar demi asas diplomasi dan niat baik ngebantu tetangga? Atau justru Indonesia harus kakak mempertahankan harganya sesuai nilai pasar real demi ngelindungin kepentingan ekonomi domestik dan kesejahteraan petani lokalnya sendiri? Ini adalah sebuah garis yang super tipis antara kebijakan ekonomi yang rasional dan moralitas geopolitik antar negara. Sesuatu yang pastinya bikin kita mikir keras kan? Terima kasih udah ngikutin paparan data kita kali ini ya, dan sampai ketemu lagi di analisis mendalam kita selanjutnya.